Halo, cek cek. Oke, baik. Saya sebelumnya lupa ya. Ini kelas apa ya? Kelas A, kelas B, kelas C? Kelas A, Ibu. Oke, ini kelas A. Untuk materi uji praklinis sudah apa belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sekarang kita lanjut untuk uji klinis kah? Oke, kita masuk ke materi uji klinik ya. Ini cuma 32 toh yang bergabung di Zoom. Jumlah pesertanya ada berapa? Ada berapa? 57 anak, Ibu. Kok masih 32? Kenapa ya? Yang lainnya kemana? Ini 33 sama satu saya, berarti ada 32. Nanti untuk absennya berarti 32 anak ya. Oke, kita masuk ke materi uji klinik. Sebelumnya, kita kan sudah membahas terkait dengan uji praklinik. Ada yang masih ingat uji praklinik itu apa? Ayo, ada yang masih ingat uji praklinik itu apa? Ujinya dilakukan di mana kalau uji praklinik? Objek penelitiannya siapa? Mohon maaf Ibu, apa bisa diulangi? Kak, uji praklinik, ada yang ingat uji praklinik itu apa? Uji toksisitas. Uji toksisitas, uji toksisitas aja. Ujian sebelum uji klinik. Uji sebelum uji klinik. Dilakukan di Bu, mana? logam Ibu. Apa? Uji logam berat Ibu. Kalau uji logam berat itu dia ada di kalau uji logam berat itu kan standarisasi ya, masuk ke standarisasi, standarisasi non spesifik. Dilakukan ujinya di siapa toh kalau uji praklinik itu? Di hewan. Hewan coba. Iya, di hewan coba. Uji praklinik itu hewan coba. Terus meliputi uji apa aja kalau uji praklinik? In vitro sama in vivo. In vitro sama in vivo. Itu untuk uji apa? Meliputi dua uji kalau uji praklinik itu, yaitu uji keamanan dan uji efektivitas. Jadi ada uji aktivitas dan juga ada uji eh, aktivitas dan juga uji toksisitas gitu ya. Oke, untuk saat ini kita masuk ke uji klinis. Jadi setelah kemarin kita membahas uji praklinis, terus kita masuk ke uji klinis. Uji klinis ini adalah penelitian intervensi
yang dilakukan secara terkontrol dan sistematis pada manusia untuk menilai keamanan atau safety-nya dan efektivitasnya, efikasinya suatu produk kesehatan termasuk fitofarmaka, obat baru, vaksin maupun suatu prosedur medis. Jadi yang dilakukan uji klinis itu bukan hanya calon fitofarmaka, tetapi juga obat sintetis, serum, vaksin yang dia baru ditemukan. Tuh kayak kemarin itu kan ada vaksin untuk COVID gitu ya. Nah, itu juga gitu dilakukan uji praklinis dulu, uji klinis, terus kemudian diuji klinis juga. Pokoknya yang dia masih suatu penemuan baru, prosedur baru yang akan diberikan ke nantinya ke manusia, dan itu harus melalui uji praklinis dan kemudian uji klinis. Nah, berbeda dengan uji praklinis yang dilakukan secara in vitro dan in vivo, untuk uji klinis itu hanya dilakukan pada manusia sehat dan juga pada pasien sesuai dengan fase uji klinisnya. Nanti kita akan tunjukkan fase masing-masing dari fase uji klinis. Uji klinis ini adalah penelitian pada manusia yang dia itu terkontrol, jadi ada kontrolnya ya, terencana, jadi ada SOP-nya, dan berbasis protokol, ada protokol pengujiannya. Dengan tujuan untuk memastikan apakah suatu intervensi itu aman dan ampuh, sehingga dapat digunakan sebagai terapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik. Nah, yang dimaksud dengan intervensi terkontrol ini adalah suatu penelitian untuk intervensi. Apa itu intervensi? Artinya adalah peneliti ini secara aktif memberikan perlakuan kepada subjek. Jadi dia memberikan perlakuan kepada subjek. Contohnya adalah untuk proses ekstraksi, ekstrak herbal. Terus kemudian untuk sediaan fitofarmaka. Terus kemudian untuk kombinasi herbal. Terus kemudian juga untuk digunakan pada dosis tertentu dari bahan aktif. Nah, itu adalah contohnya dari penelitian intervensi. Intervensi ini tidak selalu dirancang dan bukan sekedar observasi pasif gitu ya. Jadi intervensi ini harus dirancang dan bukan hanya sekedar observasi yang pasif. Jadi dirancang, dia memberikan perlakuan, dia mengintervensi gitu ya. Intervensi itu kalau kalian pahami, intervensi itu dia memberikan suatu pengaruh gitu ya. Dia memberikan suatu perlakuan. Nanti akan dibagi menjadi kelompok-kelompok gitu. Misalkan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama nanti adalah kelompok kontrol negatif. Kelompok yang kedua, kelompok kontrol positif. Kemudian kelompok yang ketiga itu dia adalah kelompok dengan dosis katakanlah 20 ppm. Kelompok yang keempat dosis dengan 40 ppm. Kelompok yang kelima adalah dosis dengan 50 ppm. Jadi eh, mereka diberikan perlakuan yang sesuai dengan protokol uji gitu. Contohnya dengan pemberian ekstrak herbal, pemberian sediaan fitofarmaka, pemberian kombinasi herbal ataupun dengan pemberian variasi dosis tertentu. Jadi intervensi ini itu dirancang, bukan hanya yang kita cuman mengamati aja, tetapi dirancang, terus baru kemudian efek dari pemberian berbagai macam dosis, berbagai macam sediaan ini kemudian baru diobservasi. Terus kemudian terstruktur dan terkontrol. Uji klinis ini harus dilakukan dengan rancangan ilmiah yang ketat, di mana dia harus memiliki ada kelompok kontrol. Ada yang disebut sebagai placebo. Placebo ini disebut juga sebagai kontrol negatif. Jadi placebo itu dia tidak dikasih senyawanya, dia tidak dikasih obatnya, dia tidak dikasih ekstraknya, tapi dia hanya dikasih eh, airnya aja, placebo. Intinya kalau misalkan itu adalah sediaan dalam bentuk tablet gitu, tabletnya itu tidak ada isi bahan aktifnya. Jadi terus atau kemudian ada yang kelompok obat standar. Nah, obat standar itu dia disebut juga kontrol positif. Kalau misalkan dia obat standar ini, kalau misalkan nanti dia itu dikasih ujinya adalah
analgesik misalkan, maka itu dikasih diklofen atau kemudian dikasih asam nefenol dan lain sebagainya. Terus kemudian dilakukan randomisasi untuk mengurangi bias gitu ya, secara random untuk mengurangi bias. Sebentar ya, tunggu dulu. Randomisasi itu, jadi secara random, misalkan kita ada sekian pasien yang terdaftar, misalkan ada 50, ada 25 pasien ya, akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini nanti pembagiannya secara random, tidak dikelompokkan. Yang kelompok satu itu cukup cewek-cewek aja, yang muda-muda aja. Kelompok dua yang cewek-cewek aja, tapi yang usianya sekian-sekian tahun. Enggak seperti itu. Jadi dibuat random untuk mengurangi adanya efek bias. Terus kemudian adanya blinding. Blinding itu eh, dia itu dianggap tidak saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Ada single blind dan juga ada double blind untuk menjaga objektivitas. Terus kemudian juga ada protokol penelitian yang sudah disetujui oleh komite etik. Ini sangat penting sekali ya. Jadi protokol penelitian yang akan diujikan kepada pasien atau kepada manusia sehat itu harus sudah melalui persetujuan dari komite etik. Nah, kontrol ini diperlukan untuk bisa memastikan bahwa hasil yang muncul itu benar-benar disebabkan oleh karena adanya intervensi dan bukan karena faktor lain gitu. Misalkan peningkatan pening misalkan obat gula darah gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang dia eh, placebo, kelompok placebo, itu memang gula darahnya itu tidak mengalami penurunan memang karena ya nggak ada efek obat, bukan karena eh, sedang lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi banyak pekerjaan gitu. Jadi ini dikontrol untuk memastikan bahwa hasil yang muncul itu benar-benar disebabkan oleh intervensi. Terus kemudian bagaimana dengan safety-nya? Jadi selain efektivitasnya, yang dicek juga adalah safety-nya. Jadi sama seperti praklinik. Kalau praklinik itu kan ada uji efektivitas dan juga ada uji toksisitasnya. Nah, di safety ini juga diamati terkait dengan efek sampingnya, reaksi toksiknya atau intoleransinya, terus kemudian dampak terhadap organ vitalnya, dan interaksi antara obat dengan herbal. Ini juga jadi dalam uji klinik itu yang terlibat itu bukan hanya apoteker, itu bukan hanya pasien dan apoteker, tapi banyak pihak yang terlibat. Misalkan, kalau misalkan itu adalah eh, ada perawat di sana yang setiap hari mungkin mengukur tensinya, terus kemudian mengukur nadinya, mengukur apa itu namanya, mungkin mengambil darahnya untuk ngecek gitu. Jadi terus kemudian ada dokternya juga yang jaga-jaga kalau misalkan muncul reaksi adverse eh, adverse drug effect atau mungkin ada reaksi yang lainnya seperti itu. Terus kemudian ada juga dampak terhadap organ, kalau ada dampak terhadap organ vital, nah ini juga sama perawatnya mungkin sudah diambil darahnya secara rutin. Dan begitu diketahui nih, loh, ini kok ALT sama AST-nya meningkat nih gitu. Nah, harus diwaspadai. Langsung nanti ada dokter yang standby untuk ngecek, dicek nih beneran nggak ini kenapa kok AST sama ALT tiba-tiba meningkat. Memang karena ini adalah efek dari itu atau dia itu ada faktor lain. Itu harus dicek. Terus kemudian apakah itu hanya terjadi pada satu orang aja atau pada satu kelompok itu atau hanya pada satu kelompok itu atau juga pada kelompok yang lain juga terjadi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan di sini dia itu untuk memastikan bahwa intervensi ini aman digunakan pada manusia pada dosis yang sudah ditentukan.
Nah, untuk menilai efektivitas ini juga diperlukan berbagai ahli ya. Jadi uji klinis ini benar-benar selain keamanannya juga efektivitasnya. Jadi semua uji itu pada dasarnya kita memang menilai dua, efektivitas dan toksisitasnya. Apakah dia bisa mengurangi gejala? Terus kemudian apakah dia bisa mengurangi marker dari penyakit gitu? Terus kemudian apakah dia bisa memperbaiki kualitas hidup dari si pasien? Terus kemudian apakah dia juga bisa mempercepat apakah dia bisa mempercepat proses penyembuhan? Jadi pada fitur farmaka ini efektivitas ini harus dibuktikan secara ilmiah dan eh, bukan hanya berdasarkan dari klaim empiris. Jadi kalau untuk perbedaan antara uji klinis dari obat sintetik dan obat herbal, pasti kita akan titik tumbuhnya kembali lagi adalah pada komposisi yang utama. Jadi komposisi kalau obat sintetis itu kan single compound ya. Jadi kalau untuk standarisasinya dia juga relatif lebih mudah, tinggal mengecek kadarnya itu memang sesuai apa enggak, sesuai standar apa enggak. Terus kemudian karena dia single compound, maka farmakokinetik dan farmakodinamiknya itu lebih bisa ditelusur, lebih mudah ditelusur. Kemudian placebo dan blindingnya itu juga lebih mudah. Kemudian regulasinya sudah eh, diketahui dari ICH. Terus kemudian keamanannya bisa dikontrol, efektivitasnya spesifik. Nah, sedangkan kalau fitofarmaka biasanya kita cuma pakai ekstrak gitu aja ya. Nah, itu dia di situ ada multi compound. Maksudnya ada banyak. Terus standarisasinya itu sulit dan diperlukan marker. Perlu marker dan ada fingerprint. Kemudian farmakokinetik dan farmakodinamiknya itu dia kompleks, terus kemudian placebo dan blindingnya juga susah. Regulasinya itu disesuaikan. Jadi ada kategori khususnya. Terus untuk keamanannya dia itu rentan bervariasi dan ada kontaminasi sehingga efektivitasnya pun dia juga multi target seperti itu. Karena dia tadi multi compound seperti itu. Jadi kenapa kemudian uji klinis ini menjadi penting? Selain uji klinis itu menjadi tonggak penting untuk mengesahkan gitu ya istilahnya, untuk mengesahkan dia menjadi eh, obat, menjadi fitofarmaka yang dia itu setara dengan obat konvensional. Nah, di sini ada yang disebut sebagai tangga bukti ilmiah gitu ya. Tangga bukti ilmiah di mana kajian obat herbal itu relatif kompleks. Jadi ada tangga bukti ilmiah yang satu persatu itu harus dibuktikan. Di sini tidak hanya dilakukan pembuktian secara empiris gitu ya. Empiris itu hanya diakui oleh masyarakat secara turun-temurun atau oleh masyarakat itu diakui eh, secara khalayak ramai gitu istilahnya. Enggak seperti itu. Terus kemudian kalau empiris aja, masih ingat nggak kemarin kalau pembuktiannya secara empiris aja itu produknya apa? Saya ada yang masih ingat kalau eh, pembuktiannya secara empiris aja itu dia produknya apa? Kemarin obat herbal ada tiga toh, ada jamu, ada obat herbal terstandar, sama ada fitofarmaka. Kalau dia hanya pembuktian secara empiris, ayo apa produknya? Cuman tiga itu loh. Jamu. Masa loh? Apa? Jamu, Ibu. Jamu. Iya, jamu. Jadi, kalau pembuktiannya yang secara empiris, kemarin kita sudah jelaskan ya, kalau dia itu dibuktikan, dipercaya secara turun-temurun dari berbagai macam, apa ya, dari berbagai macam eh, kepercayaan gitu ya, dari masyarakat aja yang diramu gitu. Minimal ada tiga generasi, nah itu jam ya, ya secara empiris. Tapi kalau sudah distandarisasi, sudah ada uji praklinis, nah itu biasanya adalah obat herbal terstandar. Gitu. Tapi kalau sudah fitofarmaka itu sudah harus ada uji praklinis, sudah ada standarisasi dan juga sudah ada uji klinis.
Nah, ini untuk uji praklinis itu, jadi tadi dari awal itu ada bukti empiris. Jadi bukti empiris saja tidak cukup, kita masuklah ke uji praklinis. Nah, uji praklinis ini untuk memastikan keamanan secara ilmiah. Secara keamanan itu juga efektivitasnya pada skala model hewan coba gitu ya. Terus kemudian kalau untuk uji klinis ini untuk memastikan manfaat pada manusianya itu secara terukur. Jadi tidak hanya dilihat bermanfaat atau tidak, tetapi eh, ini dikatakan di sini harus secara terukur. Jadi ada ukurannya, dosisnya berapa, berapa lama, dan lain sebagainya. Tanpa melewati seluruh tahapan itu, tanaman obat ini tidak akan bisa untuk naik kelas menjadi fitofarmaka. Nah, untuk bukti ilmiah itu kemarin kalian sudah tahu sendiri ya, merupakan pengetahuan yang sudah dipercaya digunakan turun-temurun yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Contohnya itu adalah berdasarkan dari pengalaman masyarakat, adanya etnofarmasi, kemudian ramuan tradisional, terus tidak menggunakan desain penelitian yang formal gitu, hanya kepercayaan aja di masyarakat, terus kemudian menekankan pada manfaat yang dirasakan secara praktis, tapi tidak ada ukuran secara ilmiah gitu ya, dan menjadi titik awal identifikasi tanaman yang berpotensi sebagai. Nah, di sini peran dari bukti empiris itu sendiri itu adalah bisa mengarahkan kandidat tanaman yang layak untuk diteliti, memberikan gambaran indikasi awal, contohnya itu adalah anti diabetes, anti inflamasi, kayak gitu. Terus kemudian mengurangi biaya dan waktu untuk eksplorasi karena sudah ada riwayat. Jadi kalau kita sudah tahu nih, oh, masyarakat Batak itu suka eh, kalau misalkan dia itu nyeri-nyeri, sakit, demam gitu, dia menggunakan daun daun kelor gitu, daun kelor yang di eh, yang diseduh gitu, daun kelor yang diseduh. Nah, ini akan eh, kita bisa mengangkat itu untuk masuk ke uji praklinis. Jadi tidak perlu eksplorasi lagi gitu. Jadi data-data di masyarakat dari hasil uji etnofarmasi, etnobotani itu bisa kita langsung angkat karena sudah ada riwayat penggunaannya, sudah dipercaya oleh masyarakat. Itu aja yang kemudian kita angkat dia ke skala laboratorium untuk diuji secara klinis. Itu namanya adalah saintifikasi jamu. Jadi jamu kepercayaan empiris yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu terus kemudian diangkat, kemudian dibuktikan melalui fitofarmasi atau laboratoris. Terus kemudian Desi Alvina bisa minta tolong untuk dimatikan dulu ya. Terus selanjutnya di sini bukti empiris ini tidak akan cukup untuk klaim khasiat medis karena belum dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau kita mau masuk ke dunia medis itu tentunya semuanya harus ada dokumen ilmiahnya, harus ada bukti ilmiahnya, semuanya terdokumentasi gitu ya. Itu nggak mungkin bilang sama dokter, dok ini bisa loh, efektif loh untuk apa itu namanya, untuk mengatasi nyeri, demam, dan pusing. Nah, dokter pasti akan bertanya gitu, mekanismenya bagaimana, buktinya apa. Nah, mungkin kalau kita cuma bisa menyampaikan, oh iya ini sudah dipercaya sama nenek saya. Dulu saya waktu kecil kalau sakit juga dikasih ini sembuh gitu. Nah, itu tidak bisa dipercaya. Jadi itu perlu dibuktikan terdokumentasi. Jadi ada dokumen yang membuktikan seperti itu. Nah, kalau bukti praklinik ini merupakan tahapan yang untuk mengevaluasi aktivitas biologis, mekanisme kerja, dan keamanan toksikologinya melalui uji laboratorium dan uji lab.
Kemarin kita sudah bahas ya, kalau uji praklinik itu selain efektivitas itu juga toksisitasnya, keamanannya. Dan di sini komponen utama dari uji praklinik itu ada uji in vitro yang dia itu dilakukan pada tingkat sel, enzim, kultur, biokimia gitu kan. Ada juga secara in vivo. In vivo itu langsung ke hewan. Kita langsung ketemu dengan sistem farmakokinetik dan farmakodinamik yang ada dalam tubuh hewan. Jadi kalau in vitro masing-masing ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kalau uji in vitro, ini kita bisa mengevaluasi mekanisme aksinya. Jadi mekanisme aksinya seperti apa secara molekuler. Dan kita bisa mengevaluasi interaksi dengan target biologisnya seperti apa. Tetapi kalau untuk uji in vivo atau untuk uji hewan, kepada hewan kita langsung masukkan dia ke tubuh hewan, itu kita bisa mengevaluasi bagaimana ketika dia ada bersama-sama dengan di tubuh hewan itu. Jadi di tubuh hewan itu pasti kan ada sistem farmakokinetik, farmakodinamik, terus kemudian ada hepar yang dia memetabolisme, ada ginjal yang dia mengekskresi. Bagaimana sih senyawa itu ketika masuk ke dalam tubuh hewan dan bertemu dengan faktor-faktor farmakokinetik dan farmakodinamik itu. Nah, ini yang kemudian dievaluasi. Nah, kemudian untuk standarisasi dan karakterisasi dari ekstrak ini untuk mengecek bagaimana dari profiling dari senyawa itu sendiri, profile, fingerprinting dan lain sebagainya, mengecek stabilitasnya, terus kemudian pengendalian kontamin. Jadi di sini peran dari bukti praklinik ini adalah untuk memastikan bahwa kandidat herbal ini aman sebelum dia diujikan kepada manusia. Jadi dari uji toksisitasnya, oh dia tidak toksik, LD50-nya di atas 5.000 gitu kan. Dan kita udah lihat batasan-batasan. Terus kemudian memberikan dasar untuk penentuan dosis awal untuk uji klinis. Jadi kita masuk ke uji klinis, masuk ke manusia itu nggak lagi buta, nggak ngerti apa-apa gitu. Semuanya sudah ada data awal. Ya, dosisnya sudah diketahui, toksisitasnya sudah diketahui, farmakokinetik, farmakodinamiknya sudah dievaluasi. Nah, itu jadi semua ini sudah ada dasarnya. Kemudian memberikan bukti mekanistik dan biologis yang mendukung klaim secara empiris. Untuk uji klinis, gitu ya, dia dilakukan pada manusia eh untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya berdasarkan protokol ilmiah yang tersedia. Di sini ada tahapan ujinya, ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, fase 1 itu adalah kita mengujikan senyawa itu. Jadi dari hasil praklinis kita sudah tahu dosis awalnya berapa, itu dikasihkan dulu ke manusia yang sehat. Jadi tidak langsung diberikan ke pasien. Jadi dikasihkan dulu ke manusia yang sehat. Tujuannya untuk apa sih gitu? Untuk mengecek keamanannya di tubuh manusia. Benar tadi toksisitasnya sudah dicek di hewan gitu. Tapi kan pasti enzim-enzim yang ada di dalam tubuh manusia dengan yang ada di tubuh hewan itu berbeda. Metabolismenya juga berbeda. Meskipun dikatakan mirip. Nah, ini dievaluasi lagi ke manusia, ke subjek sehat. Dicek keamanannya, tolerability-nya, terus kemudian farmakokinetik dan farmakodinamiknya dicek lagi. Terus kemudian untuk yang fase 2, ini pasien dengan penyakit target. Jadi kalau misalkan tadi di development, sehingga fitofarmakanya itu adalah untuk anti diabetes. Maka di sini anti diabetes ini dikasihkan ke pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Terus kemudian dia juga menilai efektivitas awal dan menentukan rentang dosis efektifnya. Nah, ini di fase 2 barulah kemudian kita cek kalau memang sudah dinyatakan aman untuk pasien yang dia sehat, baru kemudian dilihat efektivitasnya untuk pasien yang dia menderita penyakit sesuai dengan target. Ya, di situ dicek efektivitasnya, terus kemudian rentang dosisnya yang efektif berapa gitu. Apakah rentangnya lebar atau rentangnya sempit. Terus, nah di fase 2 itu benar dengan pasien, tetapi dia masih dalam jumlah yang sangat terbatas, masih jumlah yang kecil ya. Sedangkan di fase 3 ini, dia itu menggunakan pasien
Terus kemudian sampelnya lebih besar lagi. Jadi berlipat-lipat lebih banyak pasien yang dilibatkan pada fase 3 ini dibandingkan dengan yang fase 2. Sampel besar ini dari penggunaan multisenter. Jadi tidak hanya terpusat pada satu laboratorium saja, tapi bisa menjadi kalau misalkan dilakukan di rumah sakit di RSCM sama di rumah sakit Dr. Sutomo gitu. Apa-apa. Jadi memang uji klinik dilakukan di beberapa center, gitu, multisenter. Untuk mengonfirmasi efektivitas dan membandingkan dengan terapi yang standar, kemudian menjadi dasar persetujuan untuk mendapatkan status itu. Ini fase 3 ini memang relatif membutuhkan jumlah objek yang banyak. Terus kemudian fase 4 itu adalah post marketing surveillance. Jadi kalau produknya itu sudah dipasarkan, produknya sudah dipasarkan, itu kemudian dia dicek post marketing surveillance-nya bagaimana. Dia di sini digunakan untuk memantau keamanan jangka panjang dan real world efficacy. Jadi di sini nggak hanya di fase 3 dia sudah dikasihkan di pasien dalam jumlah yang besar, terus kemudian setelah itu hasilnya bagus, sudah disetujui gitu aja. Enggak, gitu. Setelah dipasarkan, setelah dimarketingkan, diedarkan, sudah semakin banyak yang menggunakan. Nah, ini juga ada yang dinamakan post marketing surveillance. Jadi kita melihat mungkin ada kondisi-kondisi pasien tertentu yang dia itu tidak sama ketika dia menggunakan. Mungkin ketika di fase 3 nggak ada orang hamil yang menggunakan obat itu. Tapi ketika sudah dimarketingkan, ternyata orang hamil juga ada yang menggunakan. Atau mungkin dia adalah pasien dia untuk obat diabetes, tapi yang menggunakan juga adalah pasien yang gagal ginjal. Atau misalkan dia adalah orang yang memiliki penyakit-penyakit riwayat penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang kemudian fungsi dari post marketing surveillance itu adalah untuk memastikan bagaimana sih sebenarnya efek dari obat itu ketika digunakan oleh kondisi pasien yang relatif luas. Nah, di sini peran uji klinis ini menjadi bukti tertinggi atau gold standard untuk klaim khasiatnya. Jadi di sini digunakan juga untuk menjamin penggunaan obat herbal yang aman dan efektif. Nah, di sini peran uji klinisnya itu adalah menguji klaim empirisnya. Jadi tadi ada uji empiris, dibuktikan dengan praklinis, dan kemudian dibuktikan lagi gold standarnya dengan uji klinis. Kemudian menilai mekanisme farmakologi, gitu ya. Terus kemudian basis evidence medicine-nya, dan juga merupakan menjadi salah satu tonggak untuk regulasi fitofarmaka. Kriteria obat herbal yang dapat naik kelas menjadi fitofarmaka, gitu ya. Jadi dia harus ada beberapa regulasinya itu terutama adalah dia harus punya monografi fitofarmakanya, terus kemudian juga punya pedoman uji klinis obat herbal, kemudian ada peraturan BPOM tentang obat herbal, kemudian ada panduan evaluasi mutu, keamanan dan khasiat. Jadi semuanya harus terpenuhi dulu itu semua, baru kemudian dia bisa naik kelas menjadi fitofarmaka. Terus kemudian untuk bukti keamanannya gitu ya. Jadi selain uji klinisnya, protokol-protokolnya lengkap, data-data efikasinya sudah lengkap, di sini juga data toksisitasnya juga harus lengkap. Tadi yang dari data praklinis maupun klinis ya, toksisitas akutnya, subakut, subkronik, terus kemudian toksisitas kronik dan uji reproduksi, efek pada sistem reproduksi. Terus kemudian untuk data farmakokinetik farmakodinamiknya itu harus ada, mulai dari atmanya juga ya, markernya, penandanya dan lain sebagainya. Tidak mengandung resiko toksik termasuk logam berat, mikroba patogen, aflatoksin, pestisida, kontaminan fisik dan daltrans bahan kimia obat. Jadi tidak ada resiko-resiko itu semua. Jadi di sini quality control-nya itu sangat ketat dan konsisten. Jadi harus memenuhi standar mutu CPOB, kualitas bakunya itu harus ada standarisasi, konsisten, dan memenuhi GACP, yaitu Good Agriculture and Collection Practice. Dan pengujiannya pun juga harus lengkap gitu ya, dari identitas tanaman, simplisia, profil fitokimia, kadar zat penanda, dan cemaran. Dan mutu sediaan akhirnya juga harus stabil, seragam dosis, uji disolusi, dan uji kontaminannya juga harus ada. Ini
ini adalah untuk menjadi fitofarmaka, maka di sini dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, laporan praklinik, laporan uji klinik, data mutu, standarisasi, uji stabilitas, komponen sediaan dan metode analitik, pemenuhan CPOB, karena kan kalau sudah fitofarmaka dia tidak bisa lagi menggunakan CPOTB, tetapi dia harus pakai CPOTB, gitu ya. Oke, di sini untuk perbedaan antara masing-masing kategori obat herbal ya, ada jamu, OHT, dan juga fitofarmaka. Nah, ini standarisasinya, kalau jamu itu masih minimal dan fasilitas produksinya boleh menggunakan industri obat tradisional. Tapi kalau OHT, dia harus ada uji praklinik, terus ada standarisasi dan fasilitas produksinya sudah memenuhi CPOTB. Tapi kalau jamu gimana? Dia baru memenuhi industri obat tradisional aja cukup. Sedangkan kalau fitofarmaka sudah ini nggak boleh CPOTB, tapi harus CPOTB. Oke ya, ini adalah tantangan-tantangan. Kemarin untuk saya rasa kita sudah membahasnya. Nah, ini adalah untuk desain uji klinis. Untuk populasi penelitian, ini disesuaikan dan ditentukan sesuai dengan indikasi dan mekanisme dari farmakologi herbalnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya misalkan yang menjadi objek penelitian itu tidak boleh ada riwayat alergi terhadap tanaman tertentu. Tidak ada penggunaan polifarmasi atau penggunaan obat sebelumnya. Terus kemudian tidak ada kondisi hepatotoksik atau nefrotoksik. Nah, karena ini kan berbahaya. Jadi meskipun dia pasien, jadi dia hanya misalkan dia pasien DM, ya sudah sakit DM aja, tidak ada komplikasi yang lain. Nah, ini untuk standarisasi kelompok pembanding, ada placebo, ada kontrol aktif tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada add-on terapi. Add-on terapi itu adalah herbal yang diberikan sebagai tambahan terapi standar. Jadi sebagai pelengkap ya. Misalkan kayak kita menggunakan Stimuno, tapi dia tidak untuk menyembuhkan flu-nya, tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sama seperti itu sebagai add-on gitu. Digunakan untuk kondisi-kondisi yang kronis juga, contohnya adalah dislipidemi, DM, diabetes mellitus, dan OA. Nah itu jadi add-on ini dia di sini adalah sebagai terapi komplement atau suplemennya. Ini sudah kita bahas. Terus outcome, parameter klinisnya itu harus relevan dengan mekanisme herbalnya. Contohnya adalah dengan penurunan nyeri, penurunan kolesterol, gula darah, perbaikan marker inflamasi, perbaikan gejala fungsi ginjal, dan lain sebagainya. Durasi penelitian, nah ini yang juga menjadi tantangan juga, karena durasi penelitian kalau untuk obat herbal itu relatif dia lebih panjang ya, karena dia multi-compound. Kalau untuk penggunaan obat herbal itu memang biasanya dia efeknya itu pelan-pelan, tapi dia itu bagus gitu. Tapi dia itu memang jalan gitu. Tapi dia tidak secepat kalau menggunakan glibenclamid gitu misalnya. Glibenclamid tuh kalau menggunakan glibenclamid dia langsung turun gitu gula darahnya. Enggak seperti itu, tapi dia pelan-pelan. Sehingga untuk pengujian uji klinis ini kita juga membutuhkan komitmen dari si pasien atau komitmen dari objek penelitian. Nah, apakah kita kalau misalkan di awal itu kan sudah ada apa ya, informed consent ya, sudah secara etik itu harus ada informed consent bahwa dijelaskan nanti kita akan melakukan pengujian pada ekstrak ini. Dulu udah diketahui bahwa dia resiko toksisitasnya rendah, dosisnya sekian. Jadi akan Pak atau Ibu akan diberikan terapi ini, obat ini selama sekian hari. Setiap jam sekian itu dikumpulkan. Terus setiap jam sekian, hari apa gitu harus ke sini untuk cek. Nah, itu sudah harus ada inform consent-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada, gimana? Ada satu dua pasien yang misalkan sangat sibuk, yang akhirnya tidak sempat mencatat lain Bapak Ibu seperti apa. Nah, itu itu boleh pasien itu mengundurkan diri. Jadi kalau dia merasa kayak nggak nyaman dengan
penggunaan obat ini gitu, penggunaan obat herbal ini dia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh pada tubuh dia ketika dia menggunakan itu, dia merasa mengganggu aktivitasnya. Nah, itu tidak boleh dipaksa. Jadi boleh di informed consent itu boleh dia mengundurkan diri di tengah penelitian. Nah, itu makanya untuk compliance uji klinis dengan obat herbal itu relatif agak tricky karena dia waktunya lama dan untuk menjaga compliance dari si pasien itu juga sangat menjadi tantangan. Itu ya. Ini adalah desain uji klinis yang paling sering digunakan ada randomized control trial. Ini desain yang paling kuat untuk membuktikan efektivitas, dia double blind, placebo control yang paling ideal. Kemudian ada non-inferiority trial, menguji bahwa herbal itu tidak kalah dibandingkan dengan terapi standar gitu ya, non-inferiority. Jadi untuk menguji gitu ya, efektivitasnya seperti apa. Add-on, herbal ditambahkan pada terapi standar untuk melihat manfaat tambahan. Atau juga pragmatic trial untuk populasi nyata, real world, dan cocok untuk herba yang sudah dipakai secara luas secara empiris. Ini sudah ada. Nah, ini bagaimana perbandingan dengan terapi standarnya gitu. Untuk menilai, jadi ada kontrol positif ya tadi. Untuk menilai itu apakah produk herbal ini memiliki efektivitas yang setara atau tidak lebih buruk gitu ya, atau dia yang sudah bagus. Terus kemudian digunakan sebagai tambahan terapi add-on terhadap terapi standar. Jadi konsepnya ini adalah herbal ini dibandingkan dengan obat sintetis yang akan atau yang telah menjadi standard of care. Itu contohnya ya diclofenac, ibuprofen kalau untuk antiinflamasi, metformin, simvastatin kayak gitu. Jadi kelebihannya apa sih? Dia etis untuk kondisi yang memerlukan terapi aktif, gitu ya. Jadi add-on itu, jadi si pasien itu tidak serta-merta melepaskan obatnya, tetapi dia menggunakan apa itu namanya, menggunakan obat yang sudah digunakan sehari-hari dan juga dia ditambah dengan menggunakan herbal tersebut. Menilai herbal dalam kondisi klinis realistis yang mendekati praktik klinik. Jadi disandingkan antara si terapi standarnya dengan add-on pada herbal. Di sini dapat menunjukkan bahwa herbal itu setara dengan terapi standar dengan efek samping yang lebih ringan atau herbal sebagai terapi komplementer yang bisa meningkatkan manfaat gitu, menambah manfaat gitu ya. Tapi keterbatasannya membutuhkan sampel yang lebih besar dan blindingnya sulit karena bentuk sediaannya berbeda. Terus kemudian lebih sulit itu untuk membuktikan efek herbal jika obat standarnya itu sangat efektif. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya itu ya dia itu turun gula darahnya karena penggunaan terapi standartifnya atau dari obat herbal yang sedang diujikan. Jadi di sini kapan dia digunakan terapi dengan standar ini? Ketika penyakitnya kronis, bahwa dia tidak bisa lepas dari obat aslinya, terapi aslinya. Terus kondisi yang terapi standarnya tidak boleh dihentikan, gitu. Dan juga evaluasi efektif obat herbal secara klinis secara praktis. Jadi di sini ada beberapa tujuannya, ada placebo dan juga ada terapi standar. Oke. Baik, untuk uji klinis sepertinya itu yang bisa kita sampaikan. Jadi uji klinik dan uji praklinik ini merupakan kelanjutan dari uji praklinik kemarin. Nanti ke depannya kita akan membahas lagi terkait materi yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini saya rasa cukup materinya, bisa kita akhiri. Mohon maaf, hari ini kita belum jadi luring ya. Insya Allah nanti minggu depan kita luring. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.